Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di kelasku online channel belajar tanpa batas. Kali ini kita masih berbicara tentang modul, teman-teman. Modul pembelajaran yang ini adalah rangkaian dari kolaborasi penelitian tindakan kelas. Bagian yang terpenting karena ini adalah instrumen utama yang nanti akan kita pakai di dalam menerapkan self-directed learning berbantuan modul yang terintegrasi dengan YouTube. Jadi kita akan menyusun modul pembelajarannya dulu. Baik, kita masuk ke materi yang kedua. Di materi yang pertama kita sudah mempelajari atau kita sudah memahami bahwa modul di buku 4 itu bisa kita jadikan sebagai wadah untuk publikasi ilmiah. Nah, kita akan lebih fokus ke teorinya dulu. Kita akan belum melakukan praktik, teman-teman, jadi mohon bersabar dulu agar teman-teman memahami apa yang nanti akan teman-teman tulis, dan nanti di materi ketiga kita bisa mulai tagihan yang pertama, yaitu menyusun modul pembelajaran. Tapi jangan khawatir, sudah saya sediakan template-nya, teman-teman bisa mengikuti template itu, jadi akan sangat gampang. Oke, materi yang kedua adalah kupas tuntas modul pembelajaran. Oke, pengertian modul, teman-teman. Apa sih modul itu? Tetap saya sajikan di buku 4, teman-teman. Kenapa ini penting? Karena buku 4 adalah rujukan utama kita, yaitu materi pelajaran yang disusun dan disajikan secara tertulis. Tentunya teman-teman tertulis sedemikian rupa sehingga pembacanya diharapkan dapat menyerap sendiri materi tersebut. Siapakah pembacanya? Siswa atau peserta didik. Kalau menyerap sendiri berarti kita bicara tentang pembelajaran mandiri, atau dengan kata lainnya adalah self-directed learning. Jadi modul sangat cocok dengan yang kita hadapi saat ini. Itulah kenapa saya mengambil tema penerapan self-directed learning berbantuan modul terintegrasi dengan YouTube. Kenapa ada YouTube-nya? Nanti akan saya jelaskan, mohon bersabar. Di referensi lain, teman-teman, modul merupakan bahan ajar cetak yang dirancang untuk dapat dipelajari secara mandiri oleh peserta pembelajaran atau peserta didik. Ingat, teman-teman, kata yang tidak pernah hilang dari modul adalah bahan ajar, materi ajar, atau hal-hal yang lain yang berhubungan dengan pembelajaran atau materi pembelajaran. Yang kedua adalah dipelajari secara mandiri. Ingat, teman-teman, modul itu adalah bahan ajar yang dipelajari secara mandiri. Memang dia didesain untuk belajar mandiri. Modul juga disebut dengan media untuk belajar mandiri karena dalamnya telah dilengkapi petunjuk untuk belajar mandiri. Memang modul sudah memang didesain untuk belajar mandiri, teman-teman. Yang terakhir, modul adalah bahan instruksional mandiri. Ya, memang. Jadi, kata kuncinya adalah modul digunakan untuk pembelajaran mandiri. Karakteristik modul, teman-teman, ada self-instructional, yaitu melalui modul seorang mampu membelajarkan dirinya sendiri, tidak bergantung pada pihak lain. Jadi, kalau ada peserta didik membaca modul, maka dengan sendirinya dia telah membelajarkan dirinya sendiri. Itu gunanya modul. Self-contained, yaitu seluruh materi pembelajaran satu unit kompetensi yang dipelajari dalam satu modul secara utuh. Jadi modul yang nanti kita buat, teman-teman, itu ada dua jenis. Teman-teman yang menggunakan KD, kalau teman-teman 1 KD 1 materi, maka bisa menggunakan 1 KD. Beda dengan teman-teman yang 1 KD beberapa materi, maka teman-teman bisa menggunakan membuat modul 1 materi, jangan 1 KD, karena terlalu banyak. Karena modul yang kita gunakan saat ini bukan untuk publikasi ilmiah, teman-teman. Ingat, bukan untuk publikasi ilmiah, tetapi target kita adalah untuk membuat modul yang akan kita gunakan sebagai instrumen dalam penerapan pembelajaran daring atau pembelajaran mandiri. Yang tentu kita akan hubungkan dengan pembelajaran daring. Jadi itu yang perlu teman-teman pahami. Stand alone, teman-teman, berdiri sendiri. Modul yang dikembangkan tidak bergantung pada media yang lain. Sebenarnya modul itu sudah cukup. Teman-teman kalau
pernah kuliah di UT misalnya, kebetulan saya sering berinteraksi dengan teman-teman UT, modulnya itu mesti tebal, teman-teman. Karena materi yang ada di situ itu memang materi yang memang didesain untuk pembelajaran mandiri. Makanya UT itu terkenal dengan PJJ-nya, teman-teman. Jadi kalau bicara PJJ, maka UT adalah yang terdepan, teman-teman. Adaptif, modul hendaknya memiliki daya adaptif yang tinggi terhadap perkembangan ilmu dan teknologi. Jadi apa yang kita lakukan nanti, menyusun modul yang terintegrasi dengan YouTube, maka dia punya daya adaptif yang tinggi terhadap perkembangan ilmu dan teknologi. Yang terakhir adalah user friendly atau modul hendaknya bersahabat dengan pemakainya. Jadi kita buat desain semenarik mungkin agar ketika peserta didik melihat itu, bagus ini modulnya. Karena ketertarikan itu nanti anak-anak atau peserta didik bisa lebih semangat lagi, lebih termotivasi untuk membaca isi dari modul. Tujuan penyusunan modul, teman-teman, memperjelas dan mempermudah penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbal. Bersifat verbal itu biasanya diartikan dengan bahasa-bahasa yang lisan gitu, teman-teman. Jadi kita akan selengkap-lengkapnya, sejelas-jelasnya, semudah-mudahnya dalam menulis materi yang ada di modul. Jadi modul memang fungsinya adalah mengatasi keterbatasan waktu, ruang, dan daya indera, baik dari peserta belajar maupun guru atau instruktur. Jadi memang modul tidak terikat oleh waktu, tidak terikat oleh tempat. Karena anak atau peserta didik bisa bebas mempelajari kapan saja. Nah, kenapa itu kita padukan dengan YouTube? Nah, teman-teman tentu akan penasaran. Dapat digunakan secara tepat dan bervariasi. Memungkinkan siswa atau peserta didik dapat mengukur atau mengevaluasi sendiri hasil belajarnya. Makanya di sebelumnya nanti akan saya tayangkan lagi bagaimana sistematika. Di situ ada evaluasi. Kenapa kok harus disertai kunci atau pembahasannya? Disinilah kuncinya. Yaitu siswa atau peserta didik mampu mengukur dan mengevaluasi sendiri hasil belajarnya. Sistematika modul, saya mengulang lagi ini ya, seperti yang teman-teman lihat di materi yang pertama ketika kita membahas buku 4. Inilah yang nanti teman-teman kita akan gunakan sebagai bentuk baku dari modul yang nanti akan kita susun dan kita jadikan instrumen. Teman-teman kalau ingin mengembangkan modulnya nanti bisa menggunakan ini. Jadi saya ingin membuat modul 1 semester. Oke, tidak ada masalah, pakai sistematika ini. Ini ada di buku 4, teman-teman. Tahapan pembuatan modul ini yang nanti akan kita lakukan pada saat penyampaian materi berikutnya, teman-teman. Jadi mohon bersabar. Analisis kompetensi dasar. Jadi sediakan. Kenapa kok KI tidak? KI itu kan bersifat umum, teman-teman. Bukan bersifat operasional, dia hanya umum. Semuanya ada KI-nya. Tapi kita ambil KD. KD ini sudah pada tataran materi. Ya, nanti coba teman-teman analisis KD yang dipunyai. Apakah satu KD satu materi atau satu KD beberapa materi? Di fisika itu rata-rata satu KD bukan satu materi tapi beberapa materi. Ingat teman-teman, nanti kita pakai kalau satu KD satu materi berarti teman-teman menggunakan satu KD, tetapi kalau satu KD beberapa materi, maka teman-teman hanya memilih materi saja. Jadi nanti kita bisa satu KD kita buat 2 siklus. Jadi misalnya saya ada di listrik misalnya, nanti saya bisa pakai listrik statis untuk siklus pertama dan listrik dinamis untuk siklus yang kedua. Ada analisis uraian materi. Jadi teman-teman setelah menyusun KD, maka teman-teman menyusun uraian materi. Oh ya, sebagai informasi teman-teman, saya tidak melakukan tahapan ini berdasarkan sistematika. Kenapa? Karena ada beberapa sistematika tadi itu yang bisa kita loncati dulu. Misalnya petunjuk siswa. Nanti kalau sudah selesai modulnya, kita baru menyisipkan petunjuk siswanya. Terus menyusun uraian materi. Jadi ketika kita menganalisis KD, kita mendapatkan uraian materi, jadi semacam kerangka begitu. Terus baru kita menyusun uraian materi. Terus menyusun lembar kerja peserta didik atau LKPD, atau dulu bahasa mudahnya adalah LKS. Terus menyusun tes evaluasi dan kunci jawabannya. Tentu teman-teman ini sudah sangat familiar dengan materi-materi ini.
Terus menyusun petunjuk peserta didik, makanya saya letakkan di akhir. Kenapa? Karena biar selesai dulu isi dari modul ini, jadi isi utamanya selesai, baru kita menyisipkan petunjuk untuk peserta didik, termasuk petunjuk untuk pegangan tutor. Jadi kalau ingin menggunakan modul ini itu tutor atau pendidik lain itu seperti apa? Itu pentingnya kita memberikan pegangan tutor. Tapi kalau di buku 4 boleh ada, boleh tidak. Teman-teman, ini sebagai gambaran bahwa teori tentang modul, jadi ini sangat teoritis teman-teman, tapi teman-teman perlu pahami bahwa kata kunci dari modul itu adalah materi ajar yang bersifat mandiri yang dipelajari oleh pembacanya atau peserta didiknya. Jangan lupa like video ini, jangan lupa juga subscribe bagi teman-teman yang belum subscribe, dan silakan isi kolom komentar kalau ada yang mau didiskusikan. Bukan hanya pertanyaan teman-teman, karena kita sama-sama belajar. Saya juga menyusun PTK sebagaimana teman-teman juga nanti akan menyusun PTK. Saya juga menyusun modul. Jangan dikira saya hanya memberikan perintah saja, memberikan tugas saja. Saya juga akan memberikan contoh untuk teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.